Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Amerika dikenal sebagai negeri impian. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu kota menyala tanpa pernah benar-benar tidur, dan jalanan dipenuhi manusia yang tampak sibuk mengejar kesuksesan. Dari luar, hidup para warga Amerika yang kelak berkumpul di ibu kota itu terlihat baik-baik saja. Bahkan lebih dari cukup. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu apa yang mereka simpan di dalam dada masing-masing. Di balik senyum yang dipaksakan, ada jiwa-jiwa yang kelelahan. Mereka adalah sekelompok warga Amerika dengan latar belakang berbeda. Mantan tentara, ibu tunggal, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pengusaha kecil. Mereka tidak saling mengenal, hidup di kota yang berbeda, dan menjalani jalan hidup yang tidak pernah bersinggungan. Namun ada satu benang merah yang sama, depresi yang perlahan menggerogoti harapan hidup mereka. Salah seorang dari mereka pernah menghabiskan malam-malamnya dengan menatap langit dari balik jendela apartemen sempit. Lampu kota berkilauan seperti bintang palsu, namun tidak mampu mengusir rasa kosong di dadanya. Setiap hari ia berangkat kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan sempurna, menerima gaji yang cukup, dan pulang dengan tubuh yang lelah. Tidak ada yang salah, namun juga tidak ada yang benar-benar terasa hidup. Yang lain adalah seorang ibu tunggal. Ia bangun lebih pagi dari matahari, menyiapkan sarapan untuk anaknya, lalu berangkat bekerja dengan senyum yang selalu ia paksa agar anaknya percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal setiap malam, setelah rumah sunyi, ia duduk di lantai kamar mandi sambil menahan tangis. Ia merasa gagal, merasa sendirian, merasa hidup terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Ada pula mantan tentara yang membawa pulang luka perang yang tak terlihat. Ledakan dan jeritan tidak lagi terdengar di telinganya, namun masih bergaung keras di dalam kepalanya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Terapi sudah dijalani, obat sudah diminum, namun rasa bersalah dan ketakutan tidak pernah benar-benar pergi. Mahasiswa muda di antara mereka pun tidak luput dari kehampaan. Ia dikelilingi teman, aktif di media sosial, dan tampak ceria di foto-foto. Namun saat layar ponsel dimatikan, ia merasa seperti tidak memiliki tujuan. Ia bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Belajar, lulus, bekerja, lalu mati. Apakah hidup hanya sebatas itu? Depresi datang dengan wajah yang berbeda, namun rasanya sama, sunyi, berat, dan melelahkan. Mereka mencoba mencari jalan keluar dengan cara yang mereka tahu. Psikolog, psikiater, obat penenang, meditasi, perjalanan jauh, bahkan pesta dan alkohol, semuanya pernah dicoba. Ada yang merasa sedikit membaik, ada yang tidak merasakan apa-apa, dan ada pula yang semakin terpuruk. Yang paling menyakitkan bukanlah rasa sedih itu sendiri, melainkan perasaan tidak dimengerti. Di negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan pencapaian individu, mengakui kelemahan sering dianggap kegagalan. Mereka belajar menutup luka dengan senyum, menimbun kesedihan dengan kesibukan, dan menyebut kelelahan jiwa sebagai hal yang wajar. Malam-malam panjang menjadi saksi bisu pergulatan batin mereka. Ada yang duduk sendirian di dalam mobil setelah pulang kerja, menunda masuk rumah karena takut berhadapan dengan kesunyian. Ada yang memeluk bantal erat-erat, berharap ada seseorang, atau sesuatu, yang bisa memberi ketenangan. Ada pula yang berdoa dengan cara yang tidak lagi ia pahami, memohon kepada Tuhan yang terasa jauh dan tak menjawab. Di titik terendah, beberapa dari mereka bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Bukan karena tidak ingin hidup, tetapi karena terlalu lelah untuk terus bertahan. Hidup terasa seperti beban yang harus dipikul setiap hari tanpa tahu kapan bisa diturunkan. Namun, di balik keputusasaan itu, ada satu hal yang sama-sama mereka rasakan, kerinduan akan makna. Bukan sekadar bahagia, bukan sekadar sukses, melainkan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Mereka tidak tahu apa bentuknya, tidak tahu di mana mencarinya, tetapi hati mereka terus bertanya. Di sela-sela kegelisahan itulah, beberapa dari mereka mulai bersentuhan dengan hal yang asing. Bukan secara sengaja,
bukan pula karena paksaan. Ada yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari video pendek yang lewat di layar ponsel. Ia tidak mengerti artinya, namun dadanya terasa hangat. Ada yang melihat seorang muslim bersujud di sudut ruangan bandara, tampak begitu tenang, seolah dunia berhenti sejenak di sekitarnya. Ada pula yang membaca kalimat tentang Islam yang entah mengapa membuatnya berhenti dan merenung. Perasaan itu membingungkan. Di tengah hidup yang penuh logika dan penjelasan ilmiah, ketenangan semacam itu terasa tidak masuk akal. Namun nyata, sangat nyata. Seperti setetes air di padang pasir jiwa mereka yang kering. Mereka belum menyebutnya hidayah. Bahkan belum berani menyebutnya sebagai panggilan. Yang mereka tahu hanyalah satu, ada sesuatu yang selama ini hilang dari hidup mereka. Dan sesuatu itu mulai mengetuk pelan, tepat di saat mereka hampir menyerah. Babak kehidupan mereka masih dipenuhi tanda tanya. Luka belum sembuh, depresi belum benar-benar pergi. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan secercah harapan. Sebuah bisikan halus yang berkata bahwa mungkin, hanya mungkin, hidup ini masih menyimpan jawaban. Tanpa mereka sadari, langkah-langkah kecil itu sedang menuntun mereka menuju sebuah malam yang kelak akan mengubah segalanya. Sebuah malam suci di ibu kota. Sebuah malam Isra, Mikraj yang akan menjadi titik balik hidup mereka, dari gelap menuju cahaya, dari putus asa menuju iman. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Tidak satupun dari warga Amerika itu yang pernah merencanakan untuk mengenal Islam. Jika beberapa bulan sebelumnya ada yang mengatakan bahwa hidup mereka akan bersinggungan dengan agama yang selama ini terasa jauh dan asing, mungkin mereka akan tersenyum kecil lalu mengabaikannya. Namun hidup seringkali bekerja dengan cara yang sunyi, tanpa pemberitahuan, tanpa jadwal, tanpa bisa ditolak. Semua berawal dari momen-momen kecil yang tampak sepele. Bagi sebagian dari mereka, pertemuan itu datang melalui layar ponsel. Di sela-sela guliran berita dan hiburan, muncul sebuah video pendek tentang lantunan ayat suci Al-Quran. Tidak ada terjemahan, tidak ada penjelasan panjang. Hanya suara yang lembut namun dalam, mengalun seperti doa. Awalnya mereka hampir melewatkannya, tetapi entah mengapa jari mereka berhenti. Ada getaran halus di dada, seperti sesuatu yang menyentuh sisi terdalam hati yang selama ini terkunci. Mereka tidak mengerti apa yang dibaca, tidak tahu maknanya. Namun ketika lantunan itu berakhir, ada perasaan asing yang tertinggal, tenang, namun juga mengharukan. Seolah ada yang berkata tanpa kata, kamu tidak sendirian. Yang lain bertemu Islam melalui manusia. Seorang rekan kerja muslim yang sederhana, tidak pernah banyak bicara tentang agamanya, tetapi selalu bersikap jujur, sabar, dan penuh empati. Saat dunia terasa kejam, orang itu tetap ramah. Saat ditekan oleh pekerjaan, ia tetap tersenyum. Ada sesuatu yang berbeda dari ketenangan yang terpancar darinya. Suatu hari, dalam percakapan ringan di ruang istirahat, warga Amerika itu memberanikan diri bertanya, bagaimana kamu bisa tetap setenang ini, meski hidup berat? Jawabannya singkat, namun membekas, aku percaya semuanya ada yang mengatur. Tugasku hanya berusaha dan berserah. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa menampar sekaligus menenangkan. Berserah, kata yang jarang mereka dengar di dunia yang menuntut segalanya untuk dikendalikan. Ada pula yang pertemuannya terjadi di tempat yang tak terduga, bandara. Di tengah hiruk-pikuk penumpang, suara pengumuman, dan langkah kaki yang tergesa, ia melihat seorang pria muslim membentangkan sajadah kecil di sudut ruangan. Dengan gerakan perlahan dan penuh hikmat, pria itu bersujud. Tidak peduli orang lain lalu lalang, tidak tergesa, tidak gelisah. Seolah waktu berhenti hanya untuknya. Pemandangan itu menusuk hati. Ada ketenangan yang begitu nyata, kontras dengan kekacauan batin yang selama ini ia rasakan. Dalam hati ia bertanya, apa yang dimiliki orang itu, yang aku tidak punya? Pertemuan-pertemuan kecil itu mulai terulang. Ayat Al-Quran kembali muncul di layar. Percakapan tentang Tuhan kembali terdengar, dan bayangan orang yang bersujud itu terus terlintas di benak. Tanpa sadar, Islam perlahan hadir dalam hidup mereka, bukan sebagai doktrin, melainkan sebagai rasa. Namun rasa itu juga membawa kebingungan. Mereka dibesarkan dengan gambaran tertentu tentang Islam. Media, berita, dan prasangka membentuk dinding tebal di benak mereka.
Ada ketakutan, ada kesalahpahaman, ada suara-suara lama yang berkata bahwa Islam adalah sesuatu yang keras dan menakutkan. Hati mereka tertarik, tetapi pikiran mereka menolak. Pertarungan itu melelahkan. Di malam hari, saat depresi kembali datang, beberapa dari mereka mencoba melakukan hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, mendengarkan Al-Quran lagi. Bukan untuk mencari jawaban, hanya untuk menenangkan diri. Anehnya, dada yang sesak perlahan terasa lapang. Air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Seorang dari mereka bahkan sempat berkata lirih di tengah tangisnya, "Jika engkau ada, jika engkau benar-benar mendengar, tolong aku lelah." Itu bukan doa dalam bentuk yang ia kenal. Namun kejujurannya begitu murni. Ada juga yang mulai membaca tentang Islam secara diam-diam. Bukan dari kitab tebal, melainkan dari potongan cerita, kutipan, dan pengalaman orang lain. Ia menemukan kisah tentang Tuhan yang Maha Pengampun, tentang kasih sayang yang melampaui dosa, tentang tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar pencapaian dunia. Hatinya bergetar. Selama ini ia merasa tidak layak dicintai Tuhan karena masa lalunya. Namun Islam berbicara tentang pintu ampunan yang selalu terbuka, tentang Tuhan yang lebih dekat daripada urat leher. Perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu yang selama ini hilang, harapan. Bukan harapan palsu yang bergantung pada manusia, melainkan harapan yang bertumpu pada sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang tidak berubah oleh keadaan, tidak meninggalkan saat dunia menjauh. Namun mereka belum berani melangkah lebih jauh. Islam masih terasa seperti pintu yang terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya di baliknya, tetapi juga menimbulkan rasa takut untuk masuk. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan lingkungan? Bagaimana dengan identitas mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui, tetapi tidak mampu memadamkan rasa penasaran yang terus tumbuh. Hingga pada suatu titik, muncul sebuah undangan sederhana. Sebuah ajakan untuk datang ke ibu kota, menghadiri sebuah acara keagamaan pada malam Isra, Mikraj. Tidak ada paksaan, tidak ada janji-janji besar. Hanya undangan untuk mendengar, melihat, dan merasakan. Bagi mereka, undangan itu terasa seperti persimpangan jalan. Mereka bisa mengabaikannya dan kembali pada hidup lama yang familiar, meski penuh luka. Atau mereka bisa melangkah maju, menuju sesuatu yang belum mereka pahami, namun diam-diam mereka rindukan. Di dalam hati masing-masing, ada suara kecil yang mulai berani berkata, mungkin inilah jawabannya. Mungkin inilah jalan menuju ketenangan yang selama ini mereka cari dalam kegelapan. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah mereka mulai mengarah pada satu titik yang sama. Menuju ibu kota. Menuju sebuah malam suci. Menuju awal dari perubahan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Undangan itu datang dengan cara yang sederhana, hampir tidak mencolok. Sebuah pesan singkat, sebuah selebaran digital, sebuah ajakan lisan yang disampaikan tanpa tekanan. Isinya pun tidak berlebihan. Sekadar undangan untuk menghadiri acara peringatan malam Isra, Mikraj di ibu kota. Tidak ada kata-kata tentang perpindahan agama, tidak ada iming-iming apapun. Hanya satu kalimat yang terasa jujur dan terbuka. Datanglah, dengarkan, dan rasakan. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat undangan itu berat untuk diputuskan. Bagi sekelompok warga Amerika itu, undangan tersebut terasa seperti mengetuk pintu yang selama ini hanya mereka intip dari kejauhan. Ada rasa penasaran yang kuat, tetapi juga ketakutan yang tidak kalah besar. Mereka telah merasakan ketenangan saat mendengar lantunan Al-Quran, melihat ketulusan seorang Muslim, dan membaca tentang kasih sayang Tuhan dalam Islam. Namun melangkah ke ibu kota, datang secara langsung, adalah langkah nyata yang menuntut keberanian. Malam-malam sebelum keberangkatan dipenuhi pergulatan batin. Ada yang duduk lama di tepi ranjang, menatap koper kosong. Tangannya gemetar saat memasukkan pakaian. Bukan karena takut bepergian, melainkan karena takut pada kemungkinan perubahan. Bagaimana jika aku menemukan sesuatu yang tidak bisa kutolak? Pikirnya. Perubahan berarti konsekuensi. Perubahan berarti meninggalkan zona nyaman, meski zona itu penuh luka. Seorang ibu tunggal menatap anaknya yang sudah tertidur. Wajah kecil itu damai, tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di hati ibunya. Ia bertanya dalam diam,
Apakah aku egois jika mencari ketenangan untuk diriku sendiri? Ia takut melangkah dan salah arah. Takut memilih jalan yang akan menyulitkan masa depan anaknya. Namun ia juga tahu, anaknya membutuhkan ibu yang utuh, bukan ibu yang terus bertahan dalam kesedihan. Mantan tentara itu menunda keberangkatan hingga menit terakhir. Ia berkali-kali hampir membatalkan. Trauma membuatnya tidak nyaman berada di keramaian, apalagi di acara keagamaan yang belum ia pahami. Namun ada satu hal yang terus terngiang di benaknya, ketenangan orang yang bersujud di bandara itu. Jika ada satu tempat yang mungkin bisa memberinya damai, mungkin tempat itu layak dicoba. Keraguan juga datang dari luar diri mereka. Beberapa teman mempertanyakan keputusan itu. Untuk apa pergi sejauh itu? Bukankah agamamu sudah cukup? Hati-hati, jangan sampai terpengaruh. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti nasihat, namun terasa seperti tembok yang mencoba menghalangi langkah. Namun anehnya, semakin banyak keraguan, semakin kuat pula dorongan di dalam hati mereka. Bukan dorongan yang menggebu-gebu, melainkan panggilan yang tenang dan konsisten. Seperti suara lembut yang terus berkata, "Datanglah, kamu tidak akan rugi." Hari keberangkatan pun tiba. Bandara kembali menjadi saksi perjalanan batin mereka. Di antara pengumuman penerbangan dan antrean panjang, masing-masing dari mereka membawa koper yang berisi pakaian dan hati yang penuh tanda tanya. Mereka tidak saling mengenal, tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju titik yang sama. Namun takdir sedang menenun benang-benang mereka dengan rapi. Di dalam pesawat, beberapa dari mereka menatap keluar jendela. Awan terbentang luas, putih dan sunyi. Pemandangan itu terasa simbolis, seolah mereka sedang meninggalkan beban lama di bawah sana. Ada yang memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ada yang berdoa dengan kata-kata sederhana, meminta perlindungan dan petunjuk, meski belum tahu kepada siapa doa itu ditujukan sepenuhnya. Sesampainya di ibu kota, suasana terasa berbeda. Kota itu ramai, tetapi memiliki denyut yang khas. Lampu-lampu jalan menyala terang, masjid-masjid berdiri anggun di tengah hiruk-pikuk urban. Ada rasa asing, namun juga rasa diterima. Mereka berjalan di antara kerumunan dengan langkah pelan, seperti tamu yang belum yakin apakah ia benar-benar diundang. Menjelang malam Isra, Mikraj, udara terasa lebih sejuk. Langit gelap perlahan, dan cahaya kota memantul di aspal yang basah oleh gerimis ringan. Beberapa dari mereka berhenti sejenak, menarik napas panjang. Jantung berdegup lebih cepat. Bukan karena lelah, melainkan karena perasaan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Keraguan kembali menyeruak saat mereka mendekati lokasi acara. Dari kejauhan, terlihat orang-orang datang dengan pakaian sederhana, wajah-wajah yang tenang, dan senyum yang tulus. Tidak ada kesan menghakimi, tidak ada pandangan curiga. Justru kehangatan itulah yang membuat mereka semakin gugup. Mereka takut tidak pantas berada di sana. Namun langkah terus berlanjut. Di ambang pintu, beberapa dari mereka sempat berhenti. Ada yang hampir berbalik arah. Ada yang menunduk, menenangkan napas. Pada detik-detik itu, kenangan masa lalu berkelebat cepat. Kegagalan, kesalahan, malam-malam depresi, dan tangisan yang tak pernah terdengar. Semua itu seolah bertanya, apakah kamu siap meninggalkan kami? Dengan sisa keberanian yang ada, mereka melangkah masuk. Tidak ada yang langsung terjadi. Tidak ada suara yang menggelegar atau perasaan dramatis yang tiba-tiba. Yang ada hanyalah suasana hening yang menenangkan. Ruangan itu dipenuhi cahaya lembut. Orang-orang duduk dengan tertib, beberapa berzikir pelan, beberapa berbincang dengan suara rendah. Aroma karpet, suara langkah kaki, dan bisikan doa menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidak merasa perlu berpura-pura. Tidak perlu terlihat kuat. Tidak perlu menjelaskan siapa diri mereka. Mereka hanya duduk, hadir sepenuhnya sebagai manusia yang lelah dan berharap. Di dalam hati masing-masing, masih ada ketakutan. Masih ada pertanyaan. Namun ada juga sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa aman. Seolah mereka berada di tempat yang tepat, meski belum tahu mengapa. Malam semakin larut. Di luar, kota terus bergerak. Di dalam, waktu terasa melambat. Dan tanpa mereka sadari, langkah mereka ke ibu kota, yang dimulai dengan keraguan,
telah membawa mereka semakin dekat pada jawaban yang selama ini mereka cari. Malam Isra, Mikraj belum dimulai sepenuhnya. Namun jiwa-jiwa itu telah bersiap, meski dengan tangan gemetar, untuk mendengarkan panggilan yang akan segera menyentuh hati mereka. Malam itu turun perlahan, seolah enggan melepas siang begitu saja. Langit di atas ibu kota menggelap dengan tenang, tanpa hujan, tanpa angin kencang, hanya udara sejuk yang menyelimuti kota. Di dalam ruangan tempat peringatan Isra, Mikraj berlangsung, cahaya lampu dibuat lembut, tidak menyilaukan, seakan menghormati kehusyukan malam yang suci. Para warga Amerika itu duduk di antara jamaah lain. Mereka tidak berada di barisan depan, juga tidak menyendiri di sudut. Mereka berada di tengah, seperti posisi batin mereka saat ini, belum sepenuhnya memahami, tetapi sudah tak ingin menjauh. Tidak ada yang memperhatikan mereka secara khusus. Tidak ada yang menatap dengan curiga. Mereka hanyalah manusia di antara manusia lain, sama-sama datang dengan harapan dan luka masing-masing. Acara dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Begitu suara itu mengalun, ruangan seketika terasa berbeda. Bukan lebih bising, justru semakin sunyi. Setiap huruf yang keluar dari lisan Sangkari terdengar jernih dan dalam, menggetarkan udara, lalu menembus dada. Para warga Amerika itu tidak mengerti arti kata per kata. Namun entah mengapa, air mata mulai menggenang di mata mereka. Tidak ada kesedihan tertentu yang terlintas. Tidak ada kenangan tragis yang diputar ulang. Hanya perasaan, disentuh. Bagi mantan tentara itu, suara Al-Quran terasa seperti tangan yang lembut menyentuh luka lama yang selama ini ia lindungi rapat-rapat. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tubuhnya tidak tegang. Bahunya turun, rahangnya mengendur. Dadanya yang biasa sesak terasa lapang. Ibu tunggal itu menunduk, kedua tangannya terlipat di pangkuan. Air mata jatuh satu persatu, membasahi punggung tangannya. Dalam benaknya terlintas wajah anaknya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa syukur. Ia merasa seperti sedang dipeluk, bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang lebih besar, lebih lembut, dan lebih mengerti. Mahasiswa muda itu memejamkan mata. Ia tidak lagi bertanya tentang masa depan atau tujuan hidup. Pertanyaan-pertanyaan itu seakan diredam oleh ketenangan yang mengalir pelan. Ia merasa cukup untuk saat ini. Cukup menjadi manusia yang sedang mendengar, merasakan, dan bernapas. Setelah lantunan ayat, seorang penceramah mulai menyampaikan kisah perjalanan Isra, Mikraj Rasulullah. Suaranya tidak meninggi, tidak pula dramatis. Ia bercerita dengan nada tenang, seolah sedang berbagi pengalaman yang sangat pribadi. Tentang perjalanan malam yang penuh ujian, tentang kesedihan, tentang penolakan, dan tentang bagaimana dari titik terendah itu, Rasulullah justru dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Kalimat demi kalimat rasa menembus hati. Ketika penceramah berbicara tentang kesabaran Rasulullah di tengah penderitaan, para warga Amerika itu merasa seolah kisah itu berbicara langsung kepada mereka. Tentang bagaimana manusia yang paling dicintai Tuhan pun pernah merasa sedih, pernah merasa terluka, namun tidak pernah ditinggalkan. Ada getaran halus di dada mereka saat mendengar bahwa dalam perjalanan Isra, Mikraj, Rasulullah menerima perintah sholat. Sebuah cara bagi manusia untuk terhubung langsung dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa jarak. Bagi mereka yang selama ini merasa doanya tak pernah sampai, konsep itu terasa begitu menenangkan. Sholat bukan digambarkan sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai hadiah. Hadiah bagi jiwa yang lelah. Beberapa dari mereka menunduk lebih dalam. Air mata tidak lagi ditahan. Mereka tidak peduli jika orang lain melihat. Di ruangan itu, menangis tidak terasa memalukan. Justru terasa wajar. Seperti tubuh yang akhirnya diizinkan melepaskan beban yang terlalu lama dipikul. Di sela-sela ceramah, ruangan hening sejenak. Tidak ada suara selain tarikan napas dan isak yang tertahan. Pada momen itulah, sesuatu yang sulit dijelaskan terjadi. Para warga Amerika itu merasakan kehadiran yang begitu dekat. Bukan dalam bentuk penglihatan atau suara, melainkan dalam rasa aman yang menyelimuti hati. Seorang di antara mereka berbisik pelan di dalam hati, "Jika engkau benar-benar ada, aku ingin mengenalmu." Bukan tuntutan, bukan permintaan yang berlebihan, hanya kerinduan yang jujur. Bagi mereka yang selama ini merasa sendirian,
Malam itu menjadi bukti bahwa kesendirian itu tidak nyata. Ada yang maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui, bahkan ketika manusia tidak tahu bagaimana cara berbicara kepadanya. Ketika doa bersama dipanjatkan, tangan-tangan terangkat. Para warga Amerika itu mengikuti gerakan jamaah lain, meski belum sepenuhnya paham. Mereka menunduk, memejamkan mata, dan membiarkan hati mereka berbicara. Kata-kata mungkin berbeda, tetapi perasaan mereka sama. Ingin disembuhkan, ingin dimaafkan, ingin dipeluk oleh harapan. Dalam keheningan itu, beberapa dari mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Depresi yang biasanya menekan dada terasa menjauh, meski hanya sedikit. Pikiran-pikiran gelap tidak lagi berteriak. Ada ruang kosong yang tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Malam Isra, Mikraj itu tidak menawarkan janji bahwa hidup akan mudah. Tidak ada jaminan bahwa luka akan langsung sembuh. Namun malam itu memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, makna. Bahwa penderitaan bukan tanda ditinggalkan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhan. Saat acara berlanjut, para warga Amerika itu saling melirik, bukan karena saling mengenal, tetapi karena merasakan getaran yang sama. Ada senyum tipis di balik mata yang basah. Senyum orang-orang yang baru saja menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Malam semakin larut. Namun di dalam hati mereka, fajar terasa semakin dekat. Mereka belum mengucapkan apapun. Belum mengambil keputusan besar. Namun satu hal sudah pasti. Mereka tidak lagi sama seperti saat pertama kali melangkah masuk. Sesuatu telah berubah, bergerak, dan tumbuh perlahan. Malam Isra, Mikraj itu menjadi saksi bisu getaran jiwa-jiwa yang selama ini lelah mencari. Dan di balik keheningan yang hikmat, hidayah mulai menyentuh mereka, lembut, tanpa paksaan, tepat di saat hati mereka paling siap menerimanya. Malam Isra, Mikraj itu belum usai, tetapi sesuatu telah bergeser di dalam diri para warga Amerika itu. Mereka masih duduk di tempat masing-masing, tubuh hadir sepenuhnya, namun pikiran dan hati mereka sedang bertarung hebat, bukan dengan orang lain, melainkan dengan diri sendiri. Getaran yang mereka rasakan sebelumnya tidak serta-merta berubah menjadi kepastian. Justru sebaliknya. Semakin dekat cahaya, semakin jelas bayangan keraguan. Seorang dari mereka menatap lantai berlapis karpet, mencoba mengatur napas. Dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ada suara di dalam kepalanya yang berkata, "Ini terasa benar." Namun suara lain segera menyela, "Apa kamu siap dengan konsekuensinya?" Ia membayangkan keluarga di tanah kelahirannya, pertanyaan, kebingungan, mungkin penolakan. Ia membayangkan identitas yang selama ini ia pegang, dan ketakutan kehilangan semuanya sekaligus. Ibu tunggal itu menggenggam tangannya sendiri, jari-jarinya dingin. Hatinya dipenuhi dua rasa yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, ada ketakutan besar. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku tidak mampu menjalani jalan ini? Ia tidak takut pada Tuhan, tetapi takut mengecewakan orang-orang yang ia cintai, terutama anaknya. Mantan tentara itu menutup mata, namun ingatan lama kembali muncul. Wajah-wajah dari masa lalu, suara ledakan, dan rasa bersalah yang tak kunjung reda. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku layak untuk dimaafkan? Selama ini, ia merasa dosanya terlalu berat untuk diampuni oleh siapapun, apalagi oleh Tuhan. Namun Islam yang ia dengar malam itu berbicara tentang ampunan yang luas, terlalu luas hingga terasa sulit dipercaya. Mahasiswa muda itu memandangi jamaah lain yang tampak begitu yakin. Ia merasa kecil, tidak tahu apa-apa, dan belum siap menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Ia takut kehilangan kebebasan, takut hidupnya akan diatur, takut tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Namun di saat yang sama, ia juga takut kembali ke hidup lamanya yang hampa dan tanpa arah. Pertarungan itu sunyi, tetapi intens. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang berlebihan. Yang ada hanyalah dialog jujur antara hati dan rasa takut. Mereka mulai menyadari bahwa pilihan ini bukan tentang meninggalkan satu agama dan masuk ke agama lain. Ini tentang keberanian untuk mengakui bahwa selama ini mereka tersesat, dan bahwa mereka ingin pulang. Namun pulang bukanlah hal yang mudah.
Pulang berarti mengakui kelemahan, mengakui kebutuhan akan Tuhan, dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Di sela-sela keheningan, suara doa kembali terdengar. Lembut, pelan, dan penuh harap. Para warga Amerika itu tidak tahu doa apa yang dibaca, tetapi mereka merasakan maknanya. Seolah setiap kata sedang membersihkan lapisan demi lapisan luka batin mereka. Seorang di antara mereka merasakan dorongan kuat untuk menangis lagi, namun kali ini ia menahannya. Ia takut jika ia menyerah pada perasaan itu, tidak ada jalan kembali. Dan mungkin, disitulah letak ketakutan terbesar mereka. Takut berubah selamanya. Namun kemudian muncul kesadaran lain, lebih tenang, lebih dalam. Hidup mereka selama ini sudah penuh perubahan, tetapi tidak satu pun yang benar-benar menyembuhkan. Mereka telah mencoba menjadi kuat, mandiri, dan mengendalikan segalanya, namun justru semakin lelah. Mungkin, perubahan yang mereka takutkan inilah yang selama ini mereka butuhkan. Ibu tunggal itu mengingat malam-malam panjang ketika ia menangis sendirian di kamar mandi. Ia ingat doa-doa yang terucap tanpa keyakinan. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa doanya didengar. Bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena hatinya jujur. Ia membayangkan masa depan anaknya, bukan masa depan yang sempurna, tetapi masa depan yang dipenuhi ketenangan. Dan untuk pertama kalinya, ia berani berharap. Mantan tentara itu merasakan sesuatu yang asing, keinginan untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia teringat penjelasan tentang Tuhan yang Maha Pengampun, yang menerima siapapun yang datang dengan hati yang hancur namun tulus. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa mungkin, ia tidak sepenuhnya rusak. Mahasiswa muda itu menatap langit-langit ruangan. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari makna di tempat yang salah. Ia mengejar pengakuan, pencapaian, dan validasi, tetapi tidak pernah bertanya untuk apa semua itu. Malam ini, ia merasa menemukan arah, bukan jawaban atas semua pertanyaan, tetapi kompas yang menunjukkan kemana ia harus melangkah. Keraguan belum hilang. Ketakutan masih ada. Namun perlahan, ketakutan itu tidak lagi menguasai. Ada rasa pasrah yang berbeda dari menyerah. Pasrah yang lahir dari kepercayaan, bukan keputusasaan. Seorang di antara mereka berbisik dalam hati, "Jika ini adalah jalanmu, tuntun aku. Jangan biarkan aku sendirian." Bisikan itu tidak terdengar oleh siapapun, namun terasa sangat nyata bagi dirinya sendiri. Malam semakin larut. Jamaah mulai bersiap untuk melanjutkan acara ke bagian berikutnya. Para warga Amerika itu tahu, momen penentuan semakin dekat. Tidak ada yang memaksa mereka. Tidak ada yang berdiri di depan meminta keputusan. Justru kebebasan itulah yang membuat pilihan ini terasa begitu berat dan begitu bermakna. Mereka saling menatap sekilas. Tidak saling mengenal nama, tidak saling mengetahui kisah hidup masing-masing, namun ada ikatan tak terlihat yang mulai terjalin. Ikatan orang-orang yang sedang berdiri di ambang pintu kehidupan baru. Di dalam hati mereka, pertanyaan terakhir menggaung. Apakah aku berani melangkah? Jawabannya belum terucap. Namun satu persatu, rasa takut mulai kalah oleh kerinduan akan ketenangan. Dan di titik itulah, mereka menyadari bahwa pertarungan terbesar bukanlah melawan dunia, melainkan melawan ego dan masa lalu mereka sendiri. Malam Isra, Mikraj itu belum mencapai puncaknya. Namun di dalam dada para warga Amerika itu, keputusan mulai mengkristal, perlahan, jujur, dan penuh air mata yang tertahan. Jika cahaya itu benar-benar adalah hidayah, maka mereka siap menyambutnya. Dengan gemetar, dengan takut, namun juga dengan harapan yang akhirnya berani hidup kembali. Suasana di dalam ruangan terasa semakin hening, seolah malam Isra, Mikraj itu menahan napasnya sendiri. Waktu berjalan pelan, memberi ruang bagi hati-hati yang masih bergetar untuk menuntaskan pergulatannya. Para warga Amerika itu duduk dengan punggung tegak, namun jiwa mereka sedang berdiri di ambang keputusan paling besar dalam hidup. Tidak ada pengumuman yang mendadak. Tidak ada ajakan yang memaksa. Seorang pembimbing berdiri di depan dengan suara lembut, menjelaskan makna syahadat, bukan sebagai ritual seremonial, melainkan sebagai janji hati. Janji untuk mengakui keesaan Tuhan, dan menerima Rasulullah sebagai utusannya.
Ia menekankan satu hal yang membuat ruangan semakin sunyi, tidak ada paksaan dalam iman. Kalimat itu menenangkan, sekaligus menggugah. Para warga Amerika itu saling memandang. Mata-mata yang basah bertemu tanpa kata. Mereka masih belum mengenal nama satu sama lain, namun perasaan mereka seirama. Ketakutan masih ada, tetapi kini berdampingan dengan keberanian yang baru tumbuh, keberanian yang lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Satu persatu, mereka berdiri. Gerakan itu tidak serempak, namun terasa bersatu. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya suara langkah pelan di atas karpet, dan detak jantung yang terasa di telinga masing-masing. Saat mereka berdiri, seolah beban yang selama ini mereka pikul ikut terangkat sedikit demi sedikit. Ibu tunggal itu berdiri dengan napas tertahan. Tangannya gemetar. Di benaknya terlintas wajah anaknya, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan doa. Ia tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi malam ini ia memilih mempercayakan langkahnya kepada Tuhan yang baru ia kenal, namun terasa begitu dekat. Mantan tentara itu berdiri dengan rahang mengeras, berusaha menahan tangis. Tubuhnya yang biasa tegang kini terasa rapuh. Namun bukan rapuh yang lemah, rapuh yang jujur. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah menahan luka, melainkan berani menyerahkannya kepada Tuhan. Di momen itu, ia berhenti melarikan diri dari masa lalunya. Mahasiswa muda itu berdiri dengan mata terpejam. Ia tidak lagi memikirkan apa yang akan orang lain katakan. Untuk pertama kalinya, ia memilih mendengarkan suara hatinya sendiri. Suara yang berkata bahwa hidup ini lebih dari sekadar prestasi dan pengakuan. Ada tujuan yang lebih besar, dan malam ini, ia ingin memeluk tujuan itu. Pembimbing mengajak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, perlahan, jelas, dan penuh penghayatan. Suara beliau tenang, memberi jeda agar setiap kata benar-benar meresap. Para warga Amerika itu mengikuti, dengan lidah yang sedikit kaku, namun hati yang terbuka lebar. Ketika kalimat pertama terucap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Ruangan terasa semakin hening. Beberapa dari mereka tak mampu menahan air mata. Tangisan itu bukan tangisan sedih, melainkan tangisan lega, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah lama tersesat. Saat kalimat kedua menyusul, "Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," dada mereka terasa bergetar hebat. Ada perasaan seolah beban berat runtuh sekaligus. Rasa bersalah yang selama ini menempel, perlahan terlepas. Masa lalu tidak lagi menghantui dengan tuduhan, melainkan hadir sebagai pelajaran. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang berteriak bahagia. Yang terdengar hanyalah isak pelan, napas yang terputus-putus, dan doa-doa lirih. Beberapa jamaah menunduk, ikut menangis. Mereka tahu, momen ini sakral. Momen kelahiran kembali jiwa-jiwa yang lelah. Ibu tunggal itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa henti. Ia tidak pernah menyangka akan merasakan kedamaian seperti ini, kedamaian yang tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menjanjikan bahwa ia tidak akan menghadapinya sendirian. Ia merasa dikuatkan, bukan oleh manusia, tetapi oleh keyakinan yang baru bersemi. Mantan tentara itu menghela napas panjang, lalu terisak. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis di hadapan orang lain tanpa rasa malu. Ia merasa diterima apa adanya, dengan luka, dengan kesalahan, dengan masa lalu yang kelam. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Aku ingin memulai lagi." Mahasiswa muda itu tersenyum di balik air mata. Senyum yang kecil, namun tulus. Ia merasa seperti menemukan arah setelah lama berputar tanpa tujuan. Hidupnya tidak serta-merta menjadi jelas, tetapi kini ia memiliki pegangan. Ia tahu kepada siapa ia akan kembali saat ragu. Usai syahadat, ruangan kembali hening. Pembimbing memanjatkan doa, memohon agar mereka dikuatkan, ditenangkan, dan diberi istiqomah. Doa itu terasa seperti pelukan. Para warga Amerika itu berdiri dengan kepala tertunduk, menerima setiap kata dengan hati yang terbuka. Tidak ada perasaan menang atau kalah. Tidak ada euforia berlebihan. Yang ada hanyalah kedamaian, kedamaian yang sederhana, namun begitu dalam. Seperti air jernih yang akhirnya mengalir di jiwa yang lama kering. Saat mereka kembali duduk, beberapa jamaah mendekat dengan senyum hangat.
Tidak ada interogasi, tidak ada tuntutan. Hanya ucapan selamat yang pelan, dan doa-doa yang tulus. Para warga Amerika itu merasakan sesuatu yang baru, persaudaraan. Perasaan diterima tanpa syarat. Malam Isra, Mikraj itu terus berjalan. Namun bagi mereka, waktu seakan berhenti di momen syahadat tadi. Dunia di luar masih sama. Lampu kota, suara kendaraan, dan rutinitas yang menunggu. Namun di dalam diri mereka, segalanya telah berubah. Depresi yang dulu menekan dada kini terasa menjauh, meski belum sepenuhnya hilang. Luka-luka lama masih ada, tetapi tidak lagi bernanah. Ada harapan yang tumbuh, harapan yang tenang, tidak berisik, namun kokoh. Mereka tahu, perjalanan setelah ini tidak akan mudah. Akan ada tantangan, pertanyaan, dan mungkin penolakan. Namun malam ini, mereka telah membuat pilihan paling jujur dalam hidup mereka. Pilihan untuk percaya. Pilihan untuk berserah. Dan di bawah langit ibu kota yang sunyi, pada malam Isra, Mikraj yang penuh berkah itu, sekelompok warga Amerika telah dilahirkan kembali. Bukan sebagai manusia tanpa masalah, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang akhirnya menemukan cahaya. Syahadat itu tidak hanya menggetarkan hati mereka. Ia menggetarkan langit. Pagi datang perlahan di ibu kota, membawa cahaya yang lembut dan udara yang terasa berbeda. Para warga Amerika itu terbangun dari tidur yang tidak panjang. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidur mereka terasa nyenyak. Bukan karena mimpi indah, melainkan karena hati mereka tidak lagi dipenuhi kegelisahan yang biasanya mengintai begitu mata terpejam. Syahadat yang mereka ucapkan malam sebelumnya masih terasa hangat di dada. Tidak menggelegar, tidak mendesak, tetapi hadir seperti denyut nadi, tenang, konsisten, dan hidup. Mereka bangun dengan perasaan asing yang menyenangkan, ringan. Seolah ada beban lama yang diam-diam telah dilepaskan. Ibu tunggal itu duduk di tepi ranjang, menatap cahaya matahari yang masuk melalui celah tirai. Biasanya, pagi adalah waktu yang paling berat baginya. Pikiran tentang tanggung jawab, ketakutan akan hari yang panjang, dan rasa lelah yang belum hilang selalu menyergap. Namun pagi ini berbeda. Ia masih memiliki kekhawatiran, masih ada rasa takut, tetapi semuanya tidak lagi menekan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik pelan, menyebut nama Tuhan yang baru ia kenal, dan hatinya terasa tenang. Mantan tentara itu duduk diam, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang dulu memegang senjata, tangan yang membawa pulang kenangan kelam. Ia menyadari sesuatu yang mengejutkan, ia tidak terbangun dengan keringat dingin. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara ledakan di kepalanya. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar oleh masa lalu. Ia merasa diberi jeda. Mahasiswa muda itu membuka ponselnya, lalu menutupnya kembali. Biasanya, ia langsung tenggelam dalam notifikasi dan hiruk-pikuk dunia maya. Hari ini, ia memilih diam sejenak. Ia duduk di lantai, meniru gerakan sholat yang ia lihat malam sebelumnya. Gerakannya masih canggung, niatnya masih belajar, tetapi hatinya penuh keinginan. Ia ingin terhubung. Ia ingin memahami. Mereka kembali berkumpul di tempat yang sama untuk mengikuti bimbingan dasar. Tidak ada tuntutan untuk langsung sempurna. Yang ada hanyalah ajakan untuk berjalan pelan-pelan. Mereka diajari tentang wudhu, tentang sholat, tentang doa-doa sederhana. Setiap penjelasan disampaikan dengan sabar, tanpa nada menggurui. Para warga Amerika itu merasa dihargai sebagai manusia yang sedang belajar, bukan dihakimi sebagai orang yang terlambat datang. Saat pertama kali menyentuh air wudhu, beberapa dari mereka terdiam. Air itu terasa dingin di kulit, namun menenangkan di hati. Mereka membasuh wajah, tangan, dan kepala, dan di setiap sentuhan air, ada rasa seolah luka batin ikut dibersihkan. Ibu tunggal itu menutup mata, merasakan air mengalir, dan untuk sesaat, ia menangis lagi. Tangis yang sunyi, namun penuh syukur. Sholat pertama mereka dilakukan dengan gerakan yang masih kaku. Ada yang lupa urutan, ada yang salah posisi. Namun tidak ada rasa malu. Tidak ada yang menertawakan. Justru ada senyum, dorongan lembut, dan kalimat sederhana yang menguatkan. Pelan-pelan, Allah melihat niatmu. Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati mereka. Setelahnya, mereka duduk bersama,
berbagi tanpa dipaksa. Tidak semua berbicara, tidak semua menangis. Namun ada kehangatan yang nyata. Mereka menyadari bahwa depresi yang mereka alami selama ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwa mereka membutuhkan sandaran. Dan kini, sandaran itu telah mereka temukan. Mantan tentara itu akhirnya berbicara. Suaranya bergetar namun jujur. Ia mengakui bahwa selama ini ia merasa tidak layak untuk bahagia. Ia membawa rasa bersalah kemanapun ia pergi. Namun setelah syahadat, untuk pertama kalinya, ia merasa diizinkan untuk berharap. Bukan berharap menjadi sempurna, tetapi berharap untuk dimaafkan dan memaafkan dirinya sendiri. Ibu tunggal itu mendengarkan dengan mata basah. Ia mengangguk pelan, merasa tidak lagi sendirian. Ia menyadari bahwa kekuatannya selama ini bukanlah berpura-pura kuat, melainkan keberaniannya untuk tetap bertahan. Dan kini, ia tidak harus bertahan sendirian. Ia memiliki Tuhan yang bisa ia sandari, dan saudara-saudara seiman yang siap mendukung. Mahasiswa muda itu tersenyum kecil. Ia belum tahu akan menjadi apa di masa depan, belum tahu jalan hidupnya akan kemana. Namun ketidakpastian itu tidak lagi menakutkan. Ia belajar satu hal penting, hidup tidak harus selalu dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani dengan tenang. Hari-hari berikutnya di ibu kota diisi dengan langkah-langkah kecil. Belajar mengucapkan doa sebelum makan. Belajar mengucapkan salam. Belajar menahan emosi dan menggantinya dengan zikir sederhana. Setiap kebiasaan baru terasa asing, namun juga menenangkan. Mereka tidak berubah menjadi orang lain. Mereka hanya menemukan versi diri yang lebih jujur. Depresi tidak menghilang seketika. Ada saat-saat ketika pikiran gelap kembali datang. Namun kini, mereka memiliki cara baru untuk menghadapinya. Mereka mengangkat tangan dalam doa. Mereka bersujud. Mereka mengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan ujian yang harus dilalui sendirian. Malam hari, sebelum tidur, ibu tunggal itu menuliskan pesan untuk anaknya. Bukan tentang agama, bukan tentang perubahan besar, melainkan tentang cinta dan harapan. Ia menulis bahwa ibunya sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tulisannya tulus. Mantan tentara itu memandangi langit malam dari jendela. Bintang-bintang tampak sama seperti dulu, namun perasaannya berbeda. Ia tidak lagi bertanya mengapa hidup begitu kejam. Ia bertanya, apa yang bisa kupelajari dari semua ini? Pertanyaan itu sederhana, namun mengubah segalanya. Mahasiswa muda itu memejamkan mata dengan senyum tipis. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengabaikan suara hatinya. Ia tahu, jalan di depan tidak selalu lurus. Namun ia telah menemukan kompasnya. Setelah syahadat, hidup mereka tidak berubah menjadi tanpa masalah. Namun cara mereka memandang masalah berubah. Dari yang sebelumnya merasa sendirian, kini mereka merasa ditemani. Dari yang sebelumnya putus asa, kini mereka memiliki harapan yang tenang. Luka-luka lama belum sepenuhnya sembuh. Namun kini, luka itu dirawat, bukan disembunyikan. Dan di dalam perawatan itulah, mereka menemukan kekuatan yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Babak baru telah dimulai. Bukan sebagai manusia yang sempurna, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang sedang belajar berjalan dalam cahaya. Hari terakhir mereka di ibu kota tiba tanpa gegap gempita. Tidak ada acara besar, tidak ada perpisahan yang dramatis. Pagi itu hadir dengan kesederhanaan, langit cerah, udara tenang, dan langkah-langkah yang terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Namun di balik kesederhanaan itu, hati para warga Amerika tersebut penuh oleh sesuatu yang tak bisa mereka bawa pulang dalam koper, ketenangan. Mereka berkumpul sekali lagi di tempat yang sama. Duduk berdekatan, sebagian tersenyum, sebagian masih menyimpan haru. Tidak ada yang berbicara terlebih dahulu. Keheningan terasa nyaman, seperti keheningan di antara orang-orang yang telah melalui perjalanan batin yang sama. Mereka tahu, setelah hari ini, jalan hidup mereka akan kembali berpisah. Namun ikatan yang terjalin tidak akan mudah terputus. Ibu tunggal itu memandang sekeliling ruangan, lalu menunduk. Di dalam hatinya, ia mengenang malam Isra, Mikraj yang telah mengubah arah hidupnya. Ia datang dengan jiwa yang rapuh, penuh rasa takut dan kesepian. Kini, ia akan pulang dengan keyakinan bahwa ia tidak sendiri.
bahwa ada Tuhan yang mendengar setiap keluhnya, bahkan ketika kata-kata sulit terucap. Ia teringat wajah anaknya, senyum polos yang selalu menjadi alasan terkuatnya untuk bertahan. Kini, ia memiliki sesuatu yang ingin ia wariskan lebih dari sekadar ketegaran, iman yang menenangkan. Ia tidak berencana memaksa atau menjelaskan dengan kata-kata besar. Ia hanya ingin menjadi ibu yang lebih utuh, yang menghadapi hidup dengan hati yang lapang. Mantan tentara itu berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Kota yang sama, jalan yang sama, namun perasaannya jauh berbeda. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan rasa bersalah yang terus menggerogoti. Ia merasa masa lalunya adalah beban yang harus dipikul sampai akhir hayat. Namun kini, ia memahami satu hal penting. Masa lalu tidak harus dilupakan, tetapi bisa dimaafkan. Ia menyadari bahwa Islam tidak menghapus luka dengan sihir. Luka itu masih ada. Kenangan itu masih datang sesekali. Namun kini, ia memiliki cara untuk berdamai. Ia tahu kepada siapa ia bisa mengadu saat malam kembali sunyi. Dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan melangkah. Mahasiswa muda itu duduk bersila, memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Hidupnya masih penuh tanda tanya. Ia belum tahu akan menjadi apa, akan pergi kemana, atau akan gagal berapa kali lagi. Namun untuk pertama kalinya, ketidakpastian itu tidak membuatnya takut. Ia merasa hidupnya memiliki arah, bukan arah yang kaku, melainkan arah yang bermakna. Ia menyadari bahwa iman bukanlah tentang mengetahui semua jawaban, melainkan tentang percaya bahwa ada yang maha mengetahui. Dan kepercayaan itu membuat langkahnya lebih ringan. Sebelum berpisah, mereka saling berbagi satu hal, bukan janji, bukan rencana besar, melainkan pesan untuk dunia. Pesan yang lahir dari luka, dari depresi, dari pencarian panjang yang melelahkan. Pesan itu sederhana, bahwa hidayah tidak memilih bangsa, status, atau latar belakang. Bahwa siapapun yang merasa hancur, tetap memiliki kesempatan untuk sembuh. Bahwa Tuhan tidak menunggu manusia menjadi sempurna untuk mendekat, melainkan menunggu manusia datang dengan hati yang jujur. Mereka datang ke ibu kota bukan sebagai orang-orang yang kuat. Mereka datang sebagai manusia yang hampir menyerah. Namun justru dari titik itulah, cahaya menemukan jalannya. Ibu tunggal itu menahan air mata saat mengucapkan salam perpisahan. Ia tahu, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai setelah kembali ke kehidupan lama. Akan ada pertanyaan, akan ada keraguan, mungkin juga penolakan. Namun ia tidak lagi takut. Ia tahu kemana ia akan kembali saat hatinya goyah. Mantan tentara itu mengangguk pelan, wajahnya tenang. Ia tidak tahu bagaimana lingkungannya akan menerima perubahan ini. Namun ia telah membuat keputusan paling jujur dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa berdiri di atas tanah yang kokoh. Mahasiswa muda itu tersenyum lebar, matanya berbinar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga api kecil yang baru menyala di hatinya. Ia tahu, api itu bisa redup jika tidak dirawat. Maka ia akan menjaganya, dengan belajar, dengan bersujud, dengan mengingat bahwa hidup ini adalah amanah. Ketika mereka melangkah keluar dari tempat itu, matahari telah naik lebih tinggi. Cahaya pagi menyentuh wajah mereka, hangat dan menenangkan. Tidak ada perubahan besar yang tampak dari luar. Mereka masih orang yang sama, namun di dalam, mereka telah berubah. Depresi yang dulu mendefinisikan hidup mereka kini tidak lagi memegang kendali. Ia masih ada, mungkin akan datang dan pergi. Namun sekarang, depresi bukan akhir cerita. Ia hanyalah satu bab dari perjalanan yang lebih panjang. Mereka kembali ke dunia dengan membawa kisah. Bukan kisah tentang kesempurnaan, melainkan tentang harapan. Harapan bahwa siapapun yang merasa sendirian, masih bisa menemukan jalan pulang. Harapan bahwa luka tidak harus disembunyikan untuk bisa dicintai. Harapan bahwa iman bisa menjadi pelita, bahkan bagi jiwa yang paling gelap sekalipun. Dan di suatu tempat, di antara keramaian dunia, kisah mereka akan hidup, mengalir dari hati ke hati, menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah jauh. Bahwa di saat manusia merasa paling jatuh, justru disitulah pintu hidayah sering terbuka. Kisah ini berakhir bukan dengan kalimat kemenangan, melainkan dengan ketenangan. Karena hidayah bukanlah puncak yang dirayakan,
melainkan perjalanan yang dijaga. Malam Isra, Mikraj itu telah berlalu. Namun cahayanya akan terus hidup di hati sekelompok warga Amerika yang pernah depresi, yang pernah tersesat, dan yang akhirnya menemukan jalan pulang.